Di desa tua, bernama Bayu Langka, suara gong terdengar berdentum dari pura yang tak lagi digunakan. Seorang gadis remaja bernama Nilusari berlari ketakutan. Di balik semak, sesosok makhluk berwajah perempuan tua dengan mata melotot, lidah menjulur panjang, dan rambut menjuntai seperti akar, mengintainya. Itulah Lea. Tak ada yang percaya bahwa ilmu Lea masih hidup. Tapi malam itu, Sari menyaksikan sendiri. Kepala yang terlepas dari tubuh. Terbang membawa organ-organ dalam perutnya. Mengitari rumah orang sakit. Ia lari. Tapi, sesuatu mengikutinya. Bukan hanya makhluk itu, tapi kutukan. Di desa Bayu Langka, mitos tentang Leak diceritakan sebagai dongeng sebelum tidur. Tapi, bagi keluarga Sari, kisah itu bukan dongeng. Kakeknya, Reluh Pasek, pernah menjadi balian atau dukun yang dituduh menyimpan ilmu Leak. Setelah neneknya meninggal secara misterius dengan lidah menghitam dan tubuh mengering dalam semalam, orang-orang mulai takut kepada keluarga Sari. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ilmu itu belum mati. Ilmu Leak diwariskan, bukan dengan kata-kata, tetapi lewat mimpi, bisikan gaib, dan darah keturunan. Suatu malam, Sari mulai mengalami mimpi yang sama. Ia terbang dengan kepala terlepas dari tubuh, melayang di atas desa sambil melihat jiwa-jiwa orang mati. Ia mencium bau darah. Tangannya kaku. Ketika terbangun, telapak kakinya sudah basah oleh lumpur kuburan. Sari mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu. Ia lebih memilih belajar menari legong daripada mendengar kisah mistik dari ibunya. Tapi, satu demi satu keanehan muncul. Bunga yang ada di kamarnya layu. Setiap pagi. Bayangan dirinya tak terlihat di cermin. Dan ayam peliharaan di rumah mati mendadak dengan luka robek di perutnya. Dalam adat Bali kuno, Leak bukan hanya makhluk jahat. Mereka adalah penjaga keseimbangan. Tapi, jika seseorang mempelajari ilmu Leak tanpa pengendalian diri, ia bisa dirasuki oleh kekuatan jahat. Guru tua bernama Mangku Darsana. Satu-satunya pemangku yang tahu soal garis keturunan Sari. Menyadari sesuatu yang janggal. Ia mengunjungi keluarga Sari dan memperingatkan, "Kau berada di antara dua kutukan. Kalau tidak dikendalikan, Lea akan mengambilmu sebagai wadah." Sari tak percaya. Tapi, pada hari ke-7 setelah mimpi itu dimulai, bayangan tubuhnya tak lagi memantul di cermin. Ia mulai bisa melihat arwah gentayangan dan mendengar suara dari balik bumi. Saat tubuhnya demam dan mulutnya terus mengucapkan mantra-mantra tua, ibunya menangis. "Kau sama seperti nenekmu." Dalam upaya menyelamatkan diri, Sari mendatangi Mangku. Tapi, pria tua itu ragu. Jika Sari benar-benar telah disentuh oleh ilmu Leak, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah lewat tapa raga, puasa jiwa. Meditasi di pura terlarang selama 7 malam tanpa bicara, tanpa tidur, dan tanpa cahaya. Sari setuju. Tapi saat malam keempat, tubuhnya kerasukan. Ia bangun di tengah malam dan melihat dirinya di cermin. Bukan dirinya, tapi wajah neneknya. Dengan lidah yang panjang dan tawa yang melengking.
Sari akhirnya dibawa ke sebuah tempat keramat, pura tua yang dilarang dimasuki. Di sana, bersama Mangku Darsana, ia menjalani upacara penyucian untuk menutup pintu-pintu alam bawah. Namun, roh neneknya datang. Ia menawarkan kekuatan. Dengan Lea, kau bisa mengubah nasibmu. Balas orang-orang yang menyakitimu, kuasai rasa takutmu, dan dunia akan tunduk kepadamu. Dilema menguasai Sari. Ia selalu menjadi anak pendiam, diperlakukan rendah karena berasal dari keluarga terkutuk. Tapi kini, kekuatan itu nyata. Malam berikutnya, ia menerima warisan itu. Sari berubah. Saat malam tiba, ia bisa menanggalkan kepalanya. Terbang di antara kabut, menghisap tenaga kehidupan orang-orang lemah, dan ia merasa tak terkalahkan. Tapi, Lea bukan hanya ilmu. Ia adalah perjanjian jiwa. Setiap kali Sari menggunakan kekuatannya, tubuhnya membusuk, sedikit demi sedikit. Kulitnya mulai memucat, suaranya berubah menjadi serak, seperti arwah kuburan. Desa mulai diteror. Bayi lahir dengan wajah kebiru-biruan. Ayam mendadak mati semua. Padi menghitam. Semua bertanya, siapa pelakunya? Tapi tak ada yang berani menyebut nama Lea. Sari semakin tidak terkendali. Ia tidak sadar kapan dirinya menjadi manusia dan kapan dirinya menjadi makhluk gaib. Ibunya menangis setiap malam, memohon anaknya untuk kembali. Dalam satu peristiwa puncak, saat desa mengadakan upacara besar galungan, Sari, dalam wujud Lea, menyerang secara tak sengaja dan membunuh sahabat kecilnya sendiri, Putu Raka. Saat itu pula, ia melihat wajah bocah itu memancarkan cahaya putih, membuat tubuh Leaknya terbakar sebentar dari dalam. Sadar bahwa dirinya telah terlalu jauh, Sari memohon pada Mangku Darsana untuk menghentikan semua ini. Tapi, ilmu Lea hanya bisa dihentikan dengan kematian atau pengorbanan. Mangku Darsana membawa Sari ke pura pembersihan agung, di mana tubuhnya harus dirantai secara gaib. Di sana, dimulai pertempuran spiritual antara tubuh Lea dan jiwa manusia Sari. Dalam dunia bawah, ia melihat sosok-sosok Lea lain, tua, menyeramkan, dengan lidah menjulur panjang. Mereka mengajaknya ke bagian dari kerajaan kegelapan. Tapi, cahaya sahabatnya, Putu Raka, muncul dan berkata, "Kau masih punya pilihan." Sari memilih untuk mengorbankan kekuatannya. Ia membiarkan tubuh Leaknya terbakar oleh mantra suci dan membiarkan sebagian jiwanya mati bersama kutukan itu. Pagi harinya, tubuh Sari ditemukan dalam keadaan lemas dan setengah buta. Tapi, desa kembali damai. Burung mulai berkicau, sawah menghijau, dan bayi-bayi lahir dengan sehat. Namun, tiap malam, ketika kabut turun dan gong berbunyi, seseorang bersumpah melihat bayangan kepala terbang di langit, dengan rambut menjuntai dan mata yang membara. Karena ilmu Lea tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu tubuh baru. Sari terbaring di atas altar batu. Mantra suci yang dilantunkan oleh Mangku Darsana bersama 4 pemangku lain yang didatangkan dari desa jauh. Tubuhnya diikat dengan kain putih
yang ditulis aksara Bali kuno. Di sekelilingnya, dupa membakar terus-menerus, dan suara lonceng kecil bergetar melawan kekuatan gelap yang mulai keluar dari tubuhnya. Namun, Sari sudah tidak sepenuhnya sadar. Ia terjebak dalam ruang antara. Di sana, ia melihat sosok dirinya sendiri dalam wujud leak, berdiri di balik cermin yang retak. Wajahnya penuh amarah. Kau lemah. Kau membuang kekuatan yang bisa membuatmu dihormati. Kau akan kembali dihina dan ditindas. Sari menggeleng. Aku tak ingin dihormati karena ketakutan orang lain. Sosok Lea itu tertawa. Kau pikir mereka akan memaafkanmu? Kau pikir mereka akan menerimamu setelah tahu kebenarannya? Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul cahaya sosok Putu Raka. Wajahnya tenang. Penerimaan tak perlu datang dari mereka, Sari. Yang penting, kau berdamai dengan dirimu. Cermin pecah. Sosok leak menjerit. Hancur berkeping-keping. Tapi, semburat kekuatannya masuk ke tubuh Sari dan meledak menjadi cahaya. Di dunia nyata, tubuh Sari kejang-kejang. Api dari dupa membesar sendiri. Kain putih di tubuhnya berubah menjadi bara dan hilang tanpa bekas. Tapi, tubuhnya kini tenang. Nafasnya mulai stabil. Mangku Darsono meneteskan air mata. Dia memilih terang. 3 hari 3 malam Sari tertidur. Saat bangun, ia buta. Cahaya terlalu menyakitkan untuk matanya, yang pernah menyaksikan dunia arwah. Tapi, hatinya tenang. Ia tahu bahwa ia telah mengubur kutukan yang diwarisi keluarganya. Namun, desa tidak serta-merta memaafkan. Meski tidak ada bukti, orang-orang membicarakan keanehan yang terjadi. Beberapa warga meninggalkan sesajen di depan rumah Sari. Bukan untuk memberkati, tapi untuk menolak bala. Ibunya mulai menjahit kembali untuk hidup. Sari membantu meski penglihatannya gelap. Tapi setiap malam, dalam tidur, dia bisa mendengar suara bayangan dirinya di alam bawah. Suara leak yang masih tersisa jauh di kedalaman kesadaran. Tak ada yang benar-benar lepas dari kami, bisiknya dalam mimpi. 6 bulan berlalu. Sari mulai menerima bahwa hidupnya tak akan seperti gadis biasa. Ia tak bisa menikah. Ia tak bisa bekerja seperti orang lain. Tapi, ia mulai menjadi penengah antara dua dunia. Ia bisa mendengar arwah penasaran. Ia bisa memandangi tubuh orang dan melihat apakah mereka tengah diserang ilmu hitam. Orang-orang yang tadinya menghindari perlahan datang meminta bantuan. Tapi Sari tak lagi menjawab dengan kutukan atau ancaman. Ia menjawab dengan air, doa, dan juga mantra putih. Dari kutukan leak, ia menyaring bagian terbaiknya. Kemampuan membaca energi dan menenangkan jiwa gelisah. Desa mulai berubah. Namun, Lea tak senang. Di malam purnama kasa, saat bulan purnama bersinar penuh dan garis antara dunia manusia dan dunia halus melemah, Sari kembali bermimpi. Tapi, kali ini berbeda. Dia dibawa ke hutan tua. Di sana, semua leak yang mati berkumpul. Mata mereka merah. Mereka bukan hanya makhluk buas. Mereka adalah sisa-sisa orang yang pernah terluka, dibuang, dihina, dipermalukan. Semua perempuan, semua korban mereka tak meminta kekuasaan. Mereka hanya menolak lemah. Dan sekarang,
Mereka menginginkan Sari kembali. "Kau harus memimpin kami," kata salah satu leak tua. Dengan dada terbuka, jantungnya masih berdetak. "Dengan apa?" tanya Sari. "Dengan rasa sakit?" "Dengan kebenaran yang dibungkam," jawab mereka. Sari menangis. Ia mengerti penderitaan mereka, tapi ia tak bisa kembali ke sana. Ia berkata pelan, "Saya akan menyuarakan kebenaran kalian, tapi bukan dengan kegelapan. Saya akan hidup, bukan jadi roh penasaran." Sari membangun ruang doa di belakang rumahnya. Bukan pura besar, hanya batu, bunga, dan air. Tapi tiap malam, orang-orang datang, membawa cerita, membawa ketakutan, membawa luka. Sari mendengarkan. Ia menyalakan dupa. Ia membisikkan doa. Ia mengirimkan jiwa-jiwa yang tertahan menuju tempat yang tenang. Ia tidak lagi butuh mata untuk melihat, karena ia telah menjadi cahaya kecil di antara bayangan yang dulu membelenggunya. Namun, di tengah malam, ketika hujan turun pelan, sesekali terdengar suara aneh, seperti kepala yang terbang melayang, mencari tubuhnya kembali. Dan orang-orang tahu, ilmu leak belum hilang, hanya berubah bentuk.